Keesokan harinya, Isabella memecat Krone karena dia entah bagaimana mengetahui niat Krone. Saat pergi, Krone melihat pengawas mereka nenek di gerbang. Nenek tersebut membuat iblis memakan Krone karena mencoba membantu anak-anak. Anak-anak kemudian menjalankan rencana mereka. Pada awal film, seorang gadis berusia 11 tahun bernama Emma bangun dari tempat tidurnya dan membangunkan anak-anak lain yang tidur di aula yang sama. Mereka tinggal di panti asuhan besar yang disebut Gracefield House, di mana semua kebutuhan mereka terpenuhi. Mereka dibimbing oleh seorang wanita bernama Isabella, yang dipanggil ibu oleh anak-anak. Meskipun anak-anak ini tidak terikat darah, mereka hidup seperti satu keluarga besar dan menerima banyak cinta dari ibu mereka. Pagi hari mereka dimulai ketika Emma membangunkan semua orang. Kemudian, mereka duduk bersama dan menikmati berbagai makanan sehat. Pendidikan dan kebahagiaan anak-anak adalah prioritas utama di panti asuhan ini. Mereka diajar di dalam lingkungan panti asuhan, seperti sekolah pada umumnya. Emma dan dua sahabatnya, Norman dan Ray, selalu berprestasi dalam pelajaran dan mendapatkan nilai tertinggi. Anak-anak ini juga memiliki nomor identifikasi yang ditato pada tubuh mereka, dan tidak memiliki pengetahuan tentang dunia luar. Panti asuhan ini dikelilingi oleh padang rumput besar di mana anak-anak berlari-larian dan bermain bersama. Namun, mereka tidak pernah diizinkan keluar dari pagar yang mengelilingi padang rumput tersebut. Anak-anak datang ke panti asuhan ini sebagai bayi, tetapi mereka tidak tinggal di sana seumur hidup mereka. Diatur agar mereka diadopsi oleh orang tua angkat dan pergi ke dunia luar untuk bertemu orang baru. Demikian pula, seorang gadis kecil bernama Connie meninggalkan panti asuhan suatu hari. Anak-anak mengantarnya setelah mendoakannya dengan baik dan memintanya untuk bersikap baik kepada orang tua barunya. Selanjutnya, Isabella membawa Connie kecil ke pintu masuk panti asuhan. Sementara itu, Emma menemukan mainan kesayangan Connie dan berlari keluar bersama Norman untuk mengembalikannya. Mereka sampai di gerbang masuk dan melihat bahwa Isabella dan Connie sudah melewatinya. Keduanya mengambil kesempatan dan perlahan-lahan melangkah keluar, di mana mereka menemukan sebuah van tunggal dan tidak ada orang di sekitar. Saat mereka melihat ke dalam van, duo ini terkejut. Connie terbaring lemas di lantai dengan tanaman tertusuk di dadanya. Sebelum mereka bisa bereaksi, dua makhluk mengerikan mendekati mereka. Emma dan Norman bersembunyi di bawah van, terdiam dalam ketakutan. Makhluk-makhluk itu berbicara satu sama lain tentang daging manusia yang terbaik. Salah satu dari mereka mengklaim bahwa daging yang berasal dari peternakan ini adalah elit dan disimpan untuk iblis kaya. Anak-anak dari persembunyian mereka menyadari bahwa panti asuhan mereka hanyalah sebuah peternakan di mana mereka dipelihara seperti ternak, hanya untuk dimakan oleh iblis. Para siswa diklasifikasikan sebagai daging yang baik ketika mereka lebih cerdas. Saat itu, Isabella tiba di sana dan berbicara dengan iblis tentang siswa yang mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Siswa-siswa tersebut adalah yang paling lezat dan yang paling diminati. Isabella telah mengajar mereka agar mereka memiliki rasa yang lebih baik untuk para iblis. Dia berjanji untuk membawa anak-anak yang mendapatkan nilai tertinggi di lain waktu. Norman dan Emma berhasil melarikan diri tanpa terlihat dan berlari ke panti asuhan. Emma jatuh menangis di tengah jalan, mengklaim bahwa gadis yang mereka lihat bukan Connie dan menolak untuk percaya bahwa ibu mereka bisa sejahat ini. Norman mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka bisa melarikan diri dari panti asuhan, tetapi Emma khawatir dengan anak-anak lain yang seperti keluarga baginya. Keesokan harinya, Emma dan Norman membicarakan kejadian hari sebelumnya. Norman menyarankan mereka merencanakan pelarian yang rumit dari panti asuhan dan tidak memberitahu yang lain sebelum rencana itu selesai. Mereka memutuskan untuk melintasi pagar hari itu untuk melihat seperti apa dunia luar sebenarnya. Setelah berjalan melalui hutan beberapa saat, mereka mencapai dinding yang tinggi. Mereka tidak bisa melompati dinding tersebut, jadi mereka kembali. Sementara itu, seorang gadis kecil bernama Nella tersesat di hutan. Isabella melihat ke dalam jam tangannya dan membawa Nella kembali dalam waktu singkat. Emma dan Norman melihat ini dan menyadari bahwa jam tangan itu adalah pemancar yang dengannya dia tahu di mana semua anak berada. Keesokan harinya, Norman dan Emma pergi ke hutan dengan tali, yang mereka rencanakan untuk digunakan melintasi dinding. Saat itu, mereka tertangkap oleh sahabat mereka Ray, yang curiga terhadap mereka. Norman mengungkapkan kebenaran tentang panti asuhan kepada Ray, menceritakan semuanya yang mereka dengar dan lihat malam itu. Berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh keduanya, Ray langsung mempercayai mereka. Dia mengklaim bahwa mereka harus segera melarikan diri dari panti asuhan, tetapi Emma bersikeras bahwa mereka tidak boleh meninggalkan anak-anak lain untuk dimakan. Pada malam hari, Isabella memperkenalkan semua orang kepada pengasuh baru mereka, Krone. Kedatangan Krone membuatnya lebih sulit bagi kelompok untuk melarikan diri. Kemudian, kita melihat Isabella dan Krone berbicara ketika Isabella mengungkapkan bahwa dia menemukan mainan Connie dan menyadari bahwa Emma, Norman, dan Ray mengetahui motif sebenarnya dari panti asuhan. Namun, dia yakin mereka tidak akan melarikan diri. Kemudian, ketiganya pergi berbicara secara pribadi. Norman percaya bahwa seseorang di antara anak-anak adalah mata-mata Isabella, yang memberinya semua informasi.
Jika ini benar, mereka tahu bahwa seseorang dari anak-anak yang lebih tua harus salah satunya. Kelompok ini memutuskan untuk memberitahu dua anak yang lebih tua, Don dan Gilda, tentang kenyataan panti asuhan. Mereka awalnya tidak mempercayai anak-anak tersebut, tetapi akhirnya setuju untuk membantu mereka. Setelah ketiganya sendirian, Norman mengatakan bahwa dia memberitahu Don dan Gilda dua lokasi yang berbeda dari tali yang akan mereka gunakan untuk memanjat dinding. Yang akan menghilang pertama kali akan mengungkapkan siapa mata-mata itu. Keesokan harinya, salah satu tali menghilang. Emma dan Ray senang bahwa mereka menemukan mata-mata itu, tetapi Norman malah mengungkapkan bahwa cerita tentang tali itu adalah jebakan untuk Ray. Dia telah memberitahu Ray lokasi palsu untuk mengetahui apakah dia adalah mata-mata, dan Ray jatuh ke dalam jebakan itu. Ray akhirnya mengakui bahwa dia menemukan kebenaran tentang panti asuhan sejak lama dan tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia menghadapi Isabella, yang mengatakan bahwa tidak peduli apa, dia akan diberikan kepada iblis suatu hari. Jadi, tanpa jalan keluar, dia menjadi sukarelawan untuk menjadi mata-mata bagi Isabella agar dia menunda adopsinya. Namun, Ray belum memberitahu Isabella tentang rencana anak-anak untuk menggunakan tali untuk memanjat dinding, yang membuat Norman percaya bahwa Ray tidak setia padanya. Kemudian, Ray mengungkapkan bahwa dia telah merencanakan untuk melarikan diri untuk waktu yang lama. Bahkan, dia adalah orang yang mencuri mainan Connie sehingga Emma dan Norman dapat menemukan kebenaran dan mencoba melarikan diri juga. Norman menyatakan Ray sebagai mata-mata ganda dan tetap memasukkannya ke dalam tim. Pada malam hari, Ray pergi ke Isabella dan melaporkan dengan tidak benar bahwa Norman mencoba meracuni makanannya. Isabella berterima kasih padanya tetapi, sebagai gantinya, mengatakan bahwa giliran Ray untuk diadopsi sudah dekat. Keesokan harinya, kelima anak-anak tersebut merencanakan untuk melompati dinding ketika Crone mendengar mereka berbicara, tetapi bukannya melaporkan ke Isabella, dia bergabung dengan mereka. Ternyata Crone juga merupakan siswa seperti mereka. Dia ingin menggantikan Isabella dan menjadi ibu baru dari panti asuhan, dan untuk itu, dia siap membantu anak-anak. Pada malam hari, mereka mengunjungi kamar Crone, di mana dia memberitahu mereka segala sesuatu yang dia ketahui tentang dunia luar. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, manusia dan iblis berperang. Setelah pertempuran panjang dan melelahkan, kedua makhluk tersebut memutuskan untuk tidak mengganggu satu sama lain lagi. Sebuah perjanjian yang disebut The Promise dibuat, di mana manusia dan iblis akan hidup di dunia masing-masing. Beberapa manusia ditinggalkan di dunia iblis, dan itulah bagaimana peternakan manusia dimulai. Dengan memakan manusia cerdas, iblis mengambil atribut mereka, yang mencegah mereka berubah menjadi monster tanpa akal. Ini juga menguntungkan manusia, oleh karena itu mereka mengorbankan beberapa di peternakan agar dunia bisa damai. Keesokan harinya, Isabella memecat Crone karena dia entah bagaimana mengetahui niat Crone. Saat pergi, Crone melihat pengawas mereka nenek di gerbang. Nenek tersebut membuat iblis memakan Crone karena mencoba membantu anak-anak. Anak-anak kemudian menjalankan rencana mereka. Emma dan Norman pergi ke dinding, sementara Ray mengalihkan perhatian Isabella dan dua lainnya mengawasinya. Namun, rencana mereka segera gagal, ketika Isabella mengunci Ray di dalam kamar dan pergi menangkap Norman dan Emma sendiri. Dia menemukan mereka di dekat dinding dan akhirnya menghadapi mereka, mengklaim bahwa dia telah memberikan mereka segalanya dalam hidup, jadi mereka tidak boleh melawan yang tak terelakkan. Emma mencoba menghentikan Isabella, dan saat mereka berjuang, dia mematahkan kaki Emma. Dia kemudian memberitahu Norman bahwa dia telah diadopsi, dan besok akan menjadi hari terakhirnya di panti asuhan. Kelompok ini berkumpul kembali pada malam hari. Mereka khawatir tentang Norman, yang mengklaim bahwa dia akan dengan senang hati mati jika itu berarti semua orang di panti asuhan aman. Ketika semua orang tidur, Norman menemukan pena aneh di laci mejanya. Pena ini disimpan di sana oleh Crone untuk membantu mereka melarikan diri. Keesokan harinya, Norman memanjat dinding dengan bantuan tali untuk melarikan diri, hanya untuk menemukan tebing yang tidak bisa dia lewati. Dia kembali ke panti asuhan dan menerima kematiannya. Kelompok ini memeluknya untuk terakhir kalinya dengan mata yang berlinang. Isabella akhirnya membawanya pergi saat Emma menangis dengan kesakitan. Tetapi, untuk kejutan Norman, dia dibawa ke seorang pria bukannya iblis. Pria itu mengklaim bahwa dia mengawasi apakah segala sesuatu berjalan dengan baik di dunia iblis dan manusia. Saat mereka berbicara, seorang iblis muncul di depan Norman, siap untuk memakannya. Selama beberapa bulan berikutnya, kita melihat Emma yang depresi pulih dari cederanya. Dia dan Ray telah kehilangan semua harapan dan melupakan rencana mereka untuk melarikan diri. Isabella mengawasi mereka setiap hari dan senang bahwa mereka berada di bawah kendali. Setelah 2 bulan, akhirnya giliran Ray untuk diserahkan kepada iblis. Malam sebelumnya, Emma datang mengunjunginya dan memberitahunya bahwa mereka masih memiliki kesempatan, tetapi Ray telah memutuskan untuk membakar dirinya bersama dengan rumah tersebut. Saat api mulai menyebar, Emma menangis dan memanggil Isabella. Isabella menyuruh anak-anak keluar dari rumah dengan cepat dan mencoba memadamkan api. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa tidak ada anak-anak di sekitar. Ternyata ini adalah rencana mereka selama ini. Dalam 2 bulan terakhir,
Emma tidak bisa melakukan apapun yang mencurigakan karena dia diawasi oleh Isabella. Jadi sebaliknya, Don dan Gilda memberitahu anak-anak lain tentang rencana mereka dan mempersiapkan mereka untuk itu. Emma juga menemukan surat di tempat tidur Norman yang berisi rencana yang rumit. Emma tidak bisa memberitahu Ray lebih awal karena Isabella mengawasi mereka dengan cermat. Mereka meninggalkan anak-anak kecil karena mereka tidak bisa membahayakan nyawa mereka. Emma telah berjanji untuk kembali untuk mereka nanti ketika mereka memiliki lebih banyak bantuan. Sekarang, mereka memanjat dinding saat Isabella mendekati mereka dengan bantuan navigator. Dia segera menyadari bahwa navigator tidak berfungsi karena anak-anak telah melepas perangkat dari telinga mereka. Akhirnya, ketika semua orang berada di atas dinding, mereka mengikat tali dan meluncur ke ujung yang lain. Emma adalah yang terakhir pergi, tetapi sebelum dia bisa meluncur, Isabella tiba dan mengancam untuk memotong tali. Emma dengan emosional mengatakan kepada Isabella bahwa dia tahu membunuh anak-anak telah sulit baginya. Isabella ingin melihat anak-anak tumbuh dan sebenarnya bangga pada mereka karena berhasil melarikan diri sejauh ini. Isabella menyangkal semua yang dikatakan Emma dan tetap teguh ingin mendapatkan kembali anak-anak tersebut. Emma mengambil risiko dan meluncur menuruni tali. Isabella memiliki kesempatan untuk memotongnya, tetapi untuk kejutan mereka, dia tidak melakukannya. Dia melihat anak-anak yang dia besarkan di sisi lain dan tersenyum pada mereka untuk terakhir kalinya. Anak-anak tersebut berjalan melalui hutan. Mereka berhenti ketika Emma memberitahu mereka tentang pena yang ditinggalkan Krone. Pena itu memproyeksikan gambar ke udara saat dibuka. Seekor burung hantu muncul dari gambar tersebut dan membawa mereka menuju kota di mana mereka akan aman. Sementara itu, Isabella berdiri di depan nenek dan pengawas kedua dunia tersebut. Mereka kecewa pada Isabella karena membiarkan anak-anak berharga melarikan diri. Di akhir film, dia diberikan kepada iblis sebagai hukuman. Langganan untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan beri suka untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.